Oke. Nah, kita akan membahas mengenai jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai jarak titik ke titik. Bagaimana cara mengukur jarak titik ke titik? Ya, jarak itu adalah kita mencari ini ya, apa namanya, angka yang terdekat. Jadi, kalau misalkan A ke B sebenarnya kan bisa seperti ini. Nah, sebenarnya bisa seperti ini. Ya. Tapi yang dimaksud jarak adalah titik ke titik yang menunjukkan angka terdekat. Jadi lurus langsung ya dari A ke B itu ini namanya jarak titik ke titik. Ini yang dinamakan jarak titik A ke titik B gitu ya. Entah bagaimana ngitungnya nanti tergantung gambarnya seperti apa. Yang jelas definisi jarak adalah seperti ini. Yang pertama ya, contoh misalkan ibu punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya itu A. Jadi itu nggak pakai angka, misalkan rusuknya itu A. Jadi sisi-sisinya kubus itu kan sama semua ya anak ya. Nah, panjang sisinya A semua. Kemudian disuruh menentukan, misalkan itu jarak A ke C, A ke G, dan A ke bidang EFGH. Di tengah-tengah bidang EFGH atau ibu kasih nama P misalkan di sini. Nah, yang pertama, hitung jarak A ke C. Sebelum ibu ngomong jarak A ke C, kalian waktu SMP sudah pernah diajari kalau misalkan ada kubus, kemudian nyari diagonal bidang, diagonal ruang. Ada yang tahu apa rumusnya? Kalau diagonal bidang? Ada yang tahu enggak? Bidang, yang diagonal bidang. Diagonal sisi atau diagonal bidang. Tahu nggak rumusnya apa? Masa nggak ada yang tahu tuh waktu SMP kan pernah ini. Ada yang tahu? Halo, Pak Nana? Lupa, Bu. Lupa. Yang cewek-cewek siapa tahu? Biasanya yang cewek kan memorinya kuat ya. Kalau cowok kan memang sering melupakan. Kalau yang cewek kan biasanya memorinya kuat. Nggak B. tahu. Apa? Kalau diagonal sisi itu adalah A akar 2. Kalau diagonal ruang itu A akar 3. Begini. Terus kan sudah ya, sudah tahu diagonal sisi ataupun diagonal ruang. Nah, si AC ini itu merupakan diagonal apa ya kira-kira? Ayo diagonal apa? Ini kameranya kok pada Sisi. Ya, MKV diagonal? Sisi. Sisi, pintar. Jadi diagonal sisi, AC itu adalah diagonal sisi. Nah, kalau misalkan tanpa kita hitung, kalau misalnya kita hafal rumusnya, langsung aja, oh A akar 2. Bu, nggak percaya, Bu, nggak percaya. Oke, kita buktikan. Nah, ini kita kan mau nyari AC. Nah, untuk mencari AC, maka kita pakai bantuan segitiga. Segitiga yang mana yang dipakai? Segitiga ABC. Nah, segitiga ini ya. Nah, di segitiga ini, segitiga ABC itu merupakan jenis segitiga siku-siku. Di mana letak siku-sikunya? Letak siku-sikunya di mana? B. Di B, pintar. Kalau misalkan di gambar itu nggak terlihat, tapi kalau misalkan di kenyataan yang kalian buat kubus itu terlihat siku-sikunya di B. Begitu. Nah, kalau ibu buat seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Siku-sikunya di B. Nah, ini kan A, ini kan A juga, BC. Nah, kalau mau nyari AC, berarti pakai teorema Pitagoras. Gimana bunyinya teorema Pitagoras? AC kuadrat, sisi miring kuadrat, sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Ya, AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Begitu ya, anak-anak ya. Nah, yang kuadrat ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan menjadi akar.
Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Gitu ya. AB tadi panjangnya berapa? A, ini kan? A. Maka kita tulis A kuadrat. Ditambah BC kuadrat ini apa? A kuadrat juga. Isinya BCA. Nah, sehingga ketika kita jumlah, itu kan A kuadrat tambah A kuadrat jadinya 2A kuadrat ya. Kemudian, yang bisa dikeluarkan dari akar yang mana? Yang A kuadrat. Akar A kuadrat itu adalah A. Sedangkan akar 2 tidak bisa keluar dari akar. Jadi tetap nulisnya tetap akar 2. Jadi A akar 2. Jadi AC itu panjangnya adalah A akar 2. Paham dari sini? Ngerti ya anak ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Yang sekarang jarak titik A ke titik G. Apa itu? Jarak titik A ke titik G. Apa itu, Bu? Sebentar. Oke, yang selanjutnya jarak titik A ke titik G. Nah, jarak titik A ke titik G ini merupakan diagonal ruangnya kubus kalau dilihat ya. Terus pakai bantuan yang mana? Pakai bantuan ini. A, C, G. Bu, kalau misalnya mau pakai segitiga yang lain boleh. Misalkan A, E, G itu juga boleh. Nah, seperti ini. A, E, G. Atau A, C, G. Sama-sama punya siku-siku ya. Kalau misalkan yang segitiga ACG, siku-sikunya di titik C. Ya. Nah, menggunakan apa? Nyari AG-nya. Sama. Pitagoras juga. Jadi AC kuadrat tambah CG kuadrat. Jadi A kuadrat tambah A kuadrat. Kemudian di akar. Coba ya kita gambar. Segitiga A, C, dan G. Nah, AC itu tadi kan dari yang sebelumnya A akar 2. Jadi AC A akar 2. CG itu adalah sisinya A. Jadi menggunakan Pitagoras juga. Jadi AG sama dengan AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. AC-nya tadi kan A akar 2 ya, di kuadrat. Kalau CG itu A di kuadrat. Nah, ini kalau misalkan kita mau nyari AG, kuadratnya bisa dipindah. Jadi akar. Loh. Jadi akar. Nah, A akar 2 kalau di kuadrat jadi berapa? Akar 2 di kuadrat berapa? 2 ya? 2A. 2A kuadrat ditambah A kuadrat. 2A kuadrat tambah A kuadrat jadi berapa? 3A kuadrat. Nah, pintar. 3A kuadrat. Nah, A kuadrat bisa keluar. Jadi A akar 3 tetap akar 3. Jadinya A akar 3. Nyari AG-nya. Paham ya anak-anak ya? Bu, itu yang Buahnya kemana, Bu? Kenapa?
2-nya ditaruh mana, Bu? Apanya? Kan A akar 2, Bu. A akar 2. Yang ini. AC. Yang terakhir itu loh, Bu. A akar 3. Yang mana? Yang mana? Tadi siapa sih yang tanya? Lukman. Lukman. Yang mana Lukman? Lukman Kan tanya. 3 A Mm-mm. akar 2, Bu. Kok Mm-mm. jadinya A akar 3? Oh, A kuadrat kalau di akar itu jadi A Lukman. Contoh misalkan ibu punya akar 16 gitu ya. Akar 16 sebenarnya berapa sih? 4 kan? Ya, ya Iya. enggak Lukman. Nah, akar 16 itu kan bisa juga 16 itu kan 4 kuadrat. Jadi kalau misalkan ada sesuatu di kuadrat kemudian di akar, maka dia akan menjadi bilangan pokok itu sendiri. Jadi 4. Gitu. Sama seperti ini. Kalau ada akar A kuadrat, kuadrat kalau di akar dia akan menjadi A saja. Begitu Lukman. Jadi ini yang sebelah sini A kuadrat itu keluar dari akar jadi A. Tapi yang akar 3 gimana? Akar 3 itu enggak ada akarnya. Jadi tetap akar 3 nulisnya. Jadi A akar 3. Paham? Paham, Bu. Gitu ya. Bu. Ya. Yang apa? Itu kan AC-nya A akar 2 ya, Bu. Ya. Terus CG-nya kok A, nggak ikut A akar 2, Bu. Sisi. CG-nya kan sisinya kubus. Oh iya, iya. Oh iya, ya. Ya, sisinya kubus. Yang lain. Ada yang tanya? Sudah ya? Ini sudah dicatat kan? Ibu hapus ya. Next. Nah, sekarang kalau mau nyari AP. Nah, nyari jarak A ke P itu berarti pakai segitiga yang mana? Pakai segitiga yang mana? Pakai segitiga APE. Bu, mau pakai segitiga yang lain boleh? Boleh. Nah, ini sementara pakai segitiga AEP. Misalkan ya, Bu, saya mau pakai segitiga ini deh. ACP. Boleh juga. Jadi tergantung, terserah kalian. Ini anak-anak saya ini kepo banget ya. Ikutan. Nah, AEP ya, coba Ibu gambarkan. Tunggu ya anak ya, bentar-bentar. Iya, Bu. Oh, kulit. Nggak tahu. Anak ibu balik. Ancene anak siapa terus? Apa nih? Kena aku po. Gitu. Kok malam bocah emelan, Man? Oh, apa? Tangan kayak altos. Yes. Ayo, Bu. Oh, aku paham, Bu. Dungaren, Man. Oh, paham, Pol. Jarak titik ke titik kan. Matematika nih. Man, WA aku, Man. Asik. Tak kandani, Man, cepetan. Oke.
Oh iya iya. Tidak cemburu. Karena sih di Cipare. Oke, Ibu balik lagi. Maaf ya. Nah, ini contohnya segitiga AEP. AEP ini siku-sikunya di di sudut E. Nah, di sini. Kalau misalkan kalian bayangkan ya, kubusnya itu A itu kan tegak, ya. EP itu kan yang bagian atas. Jadi sisi tegak dan bagian yang garis yang ada di bidang horizontal itu pasti siku-siku. Contohnya apa lagi? Selain itu bisa juga gini. AE dengan EH itu juga siku-siku. AE dengan EF juga siku-siku. AE dengan ini juga siku-siku. Tuh, misalkan ada garis ke sini. Garis kemanapun, kalau misalkan garisnya ini ada di bidang atas, antara AE di bidang atas, itu pasti siku-siku. Ya, Nana ya. Itu sudah pasti. Jadi kalau misalkan nggak percaya, ya dibuktikan lewat kubus yang kalian buat. Nah, kita pasang angkanya tadi AE kan sisinya kubus. Jadi AE itu panjangnya adalah A. Sedangkan EP itu setengah dari EG. Ya, EG sendiri itu kan apa namanya, diagonal sisi tadi ya. Diagonal sisi kan A akar 2. Jadi EP itu adalah setengah A akar 2. Gimana cara cari AP? Pakai Pitagoras lagi, sama seperti yang tadi. Jadi AP sama dengan akar dari AE kuadrat tambah EP kuadrat. Nah, AE itu adalah A, jadi A kuadrat. EP itu setengah A akar 2 di kuadrat. Jadi coba dijumlah. A kuadrat ya. Setengah A akar 2 di kuadrat itu gini. Setengah A akar 2. Kalau di kuadrat masing-masing ya. Setengah di kuadrat itu seperempat. A di kuadrat itu ya A kuadrat. Akar 2 di kuadrat itu jadi 2. Nah, baru coret. Seperempat kali 2 itu 2. Jadi hasilnya adalah 1/2 A kuadrat. Jadi kita taruh setengah A kuadrat. Jadi berapa? 1 tambah setengah. A kuadrat tambah setengah A kuadrat. Jadinya adalah 3/2 A kuadrat. Kalau kita keluarkan, ya A akar 3/2. Nah, ini kan belum rasional. Cara merasionalkan kayak gini. Kalau Ibu punya akar 3/2, kalau dirasionalkan, yang bawah itu harus keluar dari akar, jadi dikalikan 2. Kalau bawah dikalikan 2, yang atas juga harus dikalikan 2. Jadi akar 6/4, gitu ya, Nana. Nah, baru 1/4 itu kan bisa keluar jadi setengah. Akar 6-nya tetap. Jadi akar 3/2 itu sama aja dengan setengah akar 6. Gitu ya. Sampai sini paham? Anak paham enggak? Paham, Bu. Paham? Ada yang tanyakan? Yang lain ngerti? Iya, Bu. Ya, oke. Bujuk Iwan Lim. Beneran kok. Iya. Ngerti ya? Mau dicatat atau screenshot aja dulu? Mungkin dicatat nanti. Iya, Bu, di Setelahnya. screenshot. Bentar. Oke. Sudah tak catat, Bu. Oke. Yang belum absen di kolom chat ya. Sambil Ibu catat soalnya yang absen ini. Selanjutnya. Kalau Bu.
Di kolom chat mana? Kolom chat Zoom. Yang belum absen. Absen kayak biasanya itu loh. Sudah ya, ini Ibu hapus. Kita ke berikutnya. Sekarang jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis, yang namanya jarak, itu dia harus siku-siku terhadap garis. Ibaratnya kayak gini. Ibaratnya kalau misalkan nyari jarak titik ke garis, itu ibaratnya kalau kalian itu nyenter si titik ini. Misalkan ini ada garis ya. Nah, kalian mau tahu nih, nah ini ada titik misalkan. Nah, kalian mau tahu jarak titik ini ke garis ini berapa? Aturannya adalah kalau mau nyari jarak titik ke garis, maka dia harus siku-siku terhadap si garis. Ibaratnya kalau misalkan ibu punya senter ya, gambar senter itu gimana ya? Gambar senter itu, ya ginilah ibaratnya, ini senter. Nah, gini ya. Nah, senternya itu harus tegak lurus terhadap garis. Nanti dari senter ini akan terbentuk bayangan kalau kalian senter ya. Bayangannya di mana? Bayangannya akan ada di sini. Nah, gitu ya. Ngerti nggak maksudnya Ibu? Ngerti, Bu. Nah, terus yang dikatakan dengan jarak titik ke garis itu adalah jarak titik yang sebenarnya tadi ke bayanganmu ini. Nah, ini yang namanya jarak antara titik ke garis. Dan ciri khasnya yang selalu jadi utama adalah dia selalu bentuk siku-siku. Boleh nggak Bu nggak bentuk siku-siku? Nggak boleh. Jadi kalau kamu mau nyenter, syaratnya senternya harus tegak lurus sama sama si bidangmu. Bidangnya kan bidang garis. Nah, sehingga nanti jaraknya mereka pasti siku-siku. Nah, inilah jarak titik ke garis. Misalkan ini titik A ya, kalian bisa pasang yang ini namanya A aksen gitu. Ya. Jadi jarak antara titik A ke garis ini, misalnya ini garis L. Jarak titik A ke garis L itu yang mana sih? Ya berarti A aksen ngomongnya. A aksen. Ngerti ya? Jadi A aksen ini ibaratnya kayak bayangannya si titik A ini terhadap garis L. Oke? Ibu contohkan. Misal Ibu punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian panjang rusuknya 5, maka panjang titik A ke rusuk HG itu berapa? Nah, coba digambar ya. Titik A ke HG. Warna lain. HG kan ini. Ya, titik A itu berada di sini. Nah, anak-anak, kira-kira titik A itu ke HG, dia bakalan siku-siku jatuhnya di mana bayangannya? Misalkan HG-nya ini diperpanjang gitu ya, kalau kalian misalkan. Bu, susah Bu, bayangin HG-nya tuh kecil banget. Nah, diperpanjang boleh. Nah, kira-kira titik A ini bakalan jatuh siku-siku tepat di mana? Ada yang tahu? Oke. Di G. Yang lain itu siapa tadi yang jawab? Tadi siapa yang jawab? Kavi. Kavi. Terus yang lain? E. Siapa yang bilang E? Oh, Bu. Yes. Kavi yang ngomong ini ya. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah di titik H. Jadi bayangannya pasti jatuhnya di titik H nanti ini. Kenapa? Coba kita buat garisnya ya. Titik A ke titik H ini pasti siku-siku. Kalau nggak percaya mana kubus kalian dikeluarkan. Coba HG itu garis yang di belakang. Kemudian titik A ke HG itu bakalan siku-siku di sini. Bakalan siku-siku di sini. Nah. Anak ngerti? Ngerti kok, Bu. Ngerti kan ya? Iya, Bu. Nah, jadi mana nih jaraknya antara A ke HG? Ya, AH tadi. Karena A aksennya, bayangannya ada di titik H. Begitu. Nah, Oh. contoh. Nah, ini.
Jadi pasti ada di titik H. Jadi jaraknya adalah AH. Jadi bayangannya ada di titik H. Sehingga jarak antara titik A ke HG adalah AH. Jadi jarak A ke HG adalah 5/2. Kenapa? Diagonal sisi kan A/2 tadi ya. AH kan diagonal sisi. Begitu. Ngerti ya? Insya Allah. Oke. Ibu lanjut ya. Sekarang jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis contohnya adalah jika Ibu punya kupus panjang rusuknya 6, suruh nyari B ke titik AG. Nah, ini keenakan ini sudah ada gambarnya. B ke titik AG. Kira-kira mana ya ininya? Apa namanya? Bayangannya. Titik B itu jatuh di mana? A. Masa di A? Ini sudah ada gambarnya padahal. Ini loh, B jatuh di sini. Nah, ini misalkan Ibu. Ya, pintar di sini ya. Jatuhnya. Nah, ini buktinya, siku-siku. Jadi kalau ditarik ke garis, dia harus bentuk siku-siku. Coba kita ke hitungannya. Nah, jadi ini misalkan titik P. Harusnya P aksen aja tadi. Nah, jadi kan jatuhnya di titik ini. Ini Bu kasih nama P ya. Nah, segitiganya untuk memudahkan menghitung, maka menggunakan segitiga ABG. Kenapa segitiga ABG? Karena dia adalah siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di B. Nah, kalau digambar seperti ini. A, B, G. Siku-siku di B. Kalian kan mau nyari ini, PB. Ya, jarak antara B ke AG itu adalah PB. Begitu ya. PB. Terus bagaimana Bu caranya buat nyari PB? Nah, caranya adalah begini. Ini kan segitiga siku-siku. Kalian kan punya rumus. Luas segitiga adalah setengah dikalikan dengan alas, dikalikan dengan tinggi. Nah, Ibu pakai cara luas dengan cara satu, itu pasti sama dengan luas dengan menggunakan cara yang kedua. Artinya apa? Alasnya berbeda. Tingginya juga pasti beda ya. Misalkan yang pertama luasnya Ibu pakai luas segitiga ABG, alasnya AB misalkan. Jadi setengah dikalikan dengan AB, alasnya, kemudian tingginya adalah BG. Yang luas kedua, Ibu pakai alasnya adalah AG. Jadi setengah dikalikan dengan AG, dikalikan dengan PB atau BP boleh. Nah, yang mau kalian cari kan sing ini, PB ini ya. Kita coret-coret setengahnya. AB tadi apa? 6. Ya, 6. BG berapa? BG itu adalah diagonal sisi. 6/2. 6/2. Kemudian AG. AG itu kan diagonal ruang. 6/3. 6/3. Nah, PB ini yang mau dicari. Jarak antara titik ke garisnya. Nah, baru dipindah. Bu, boleh dicoret? Boleh. Misalkan ini nggak betah, Bu coret aja. Oke, boleh. Nah, jadi PB sama dengan 6/2, akar 3 pindahkan ke kiri, jadi pembagian. Nah, sehingga PB adalah 6/2 per akar 3. Boleh dirasionalkan. 6/2 per akar 3 kalikan dengan akar 3 atas bawah. Jadi yang atas 6/6, 3 kali 2 ya. Yang bawah akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, itu dia. Bisa dikecilkan ya. 6 bagi 3 itu 2. Jadi jawabannya 2/6.
6. Gampang kan? Gampang ya anak-anak ya? Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti. Sambil dicatat ya. Ntar Ibu sambil ngabsen. Sudah, Bu. Sudah, cepet banget. Lukman ini. Lukman, jangan sering bolos ya. Enggak, Bu. Rajin ya, Bu. Iyalah, sekarang Oke. rajin. Oke. Syukur deh. Fajar. Shirley Ang. Yang lain mana ini? Kok ada yang belum datang? Jose kemana? Anissa Salsabila, Bima, Devika, PSN, Bu. Ibnu, Meta. Aldino, Bu. Aldino sudah di absen. Masuk Iya, Bu, Nabila, makasih. Yunita Lestari mana Yunita? Jangan-jangan sudah tidur ya? Kanan nih anu. Di mana Nana? Ayo, Man, kapan, Man? Ayo coba di grup itu. Lukman nakal, Kasih Bu. tahu. Lukman, Bu. Enak neng, Bu. Bima mana? Bima kayaknya tadi ada deh. Kok lockout lagi? Saya, Bu. Tobat, Man. Tobat. Oh ya. Terus Devika ada nggak Devika? Nggak ada. Jose? Coba bilang di grup. Suruh cepat gabung. Bu, ini sampai jam berapa ya, Bu? Nanti Baru mulai kok sampai jam berapa? sampai jam 3 ya, Bu. Sampai jam 3 lah. Ngantuk, Bu. Ini ada Ngantuk, ekskul. Sob. Ekskul apa? Matematika. Ya ta? Mana ada? Belum. Ekskul apa, Pip? Sudah ya yang ini sudah. Lah, pono kan. Lah, pono. Oke. Lanjut. Ini jarak titik ke garis sudah tadi. Nah, sekarang jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang itu sama anak-anak. Jadi, kalau misalkan ada bidang, kemudian ibu senter, misalkan yang ini ya, bidangnya kan bidang bawah, titiknya di atas. Kalau ibu senter nanti jatuhnya di mana? Nah, itulah jarak titik ke bidang. Jadi warna kuning ini adalah jarak titik ke bidang. Misalkan ini titiknya, di center dari atas, nanti jatuhnya di sini. Gitu. Nah, Aldino kamu sama siapa sih? Nah, terus habis gitu, apa namanya? Syaratnya dia tegak lurus itu adalah pasti 2 garis yang berpotongan tadi itu pasti juga tegak lurus dengan jarakmu tadi, dengan yang kuning. Jadi misalkan Ibu tarik garis ini, garis A dan garis B, dia juga harus tegak lurus terhadap garis yang kuning. Ngerti? Ya, garis A dan B-nya ini adalah berimpit ya. Kita contohkan langsung ya. Nah, ini contohnya, ini titik A ini, dia tegak lurus terhadap bidang yang bawah. Nah, jaraknya titik A ke bawah ini yang kuning. Saya langsung soal aja ya. Contoh, misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, rusuknya 10. Jarak A ke bidang B, D, H, F itu yang mana? A ke bidang B, D, H, F. Kira-kira yang mana ya? Bayangannya titik A, ini jatuh di mana? P. Nah, itu ya, sudah ada. Di P. Nah, P ini kira-kira yang mana sih anak-anak? P ini ya kira-kira berada di mana sih letaknya P itu? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Tadi siapa yang jawab? Kavi lagi. Nah, di tengah-tengah ya. Nah, jadi contohnya ini. Nah, benar. Dia ada di tengah-tengah pasti. Karena dia bakalan siku-siku.
Jadi ini segitiga ABD, kalau misalkan Ibu gambar. Ini kan segitiga A, B, D ya. Bisa bayangkan nggak? Nanti dia bakalan di sini. Nah, siku-sikunya. Siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini. Titik P berada di tengah-tengahnya DB. Gitu. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF adalah setengah A akar 2. Karena kan dia setengah dari AC ya. AC kan A akar 2. Karena AP ini setengahnya, berarti setengah dari A akar 2. Contoh misalkan tadi sisinya 10 ya. Tadi 10. Jadi AP-nya adalah 5 akar 2. Paham ya? Paham nggak? Iya, Bu. Oke. Sekarang Paham, Bu. soal. Soalnya nggak usah yang terlalu susah. Tunggu. Jarak titik ke garis. Ini aja. Misalkan Ibu punya, ini sebuah kubus ya, panjangnya 5. Jika Ibu punya titik Q di sini, Q itu tengah-tengahnya FB. Ya, maka jarak H ke Q berapa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Siapa yang bisa kira-kira? Enggak ada yang bisa, tah. Ayo Aldino. Sofi, siapa tahu Sofi bisa? Ayo yang lain, ini mana ini? Nggak on kamera semua, ditinggal nih jangan-jangan ya. Ngantuk, Bu. Ayo Ca, kamu Ca, berapa Ca? Tahu nggak? HQ ini Enggak. berapa? Hmm? Ayo berapa? Setengah akar 5, Bu. Setengah akar 5. Coba, siapa tadi yang jawab? Tadi siapa yang jawab? Tuh, nggak berani ditanyain. Kavi ya? Kavi. Iya, Bu. Coba, dari mana setengah akar 5? Dari Dari? sini, Bu. Kia sama dengan ini apa? Pakai segitiga apa? Siku-siku, Bu. Iya, pakai segitiga siku-siku. Siku-sikunya yang mana? Yang ini ki G, Bu. Kiki. Coba Ibu pasang ya. Ini ya. Ini kan HKG, gini maksudmu. Ya. Kavi. Iya, Bu. Ya. Siku-sikunya di mana? HKG, siku-sikunya di mana? Di G, Bu. Ya, pintar di G. Coba buat gambarnya. Ini ya. Ini H. G, ini Q. Terus HG berapa? Sisinya. HG berapa? HG Mm-mm. setengah akar 5, Bu. Loh, kok bisa? Setengah HG Berapa HG?
akar A akar 2. HG itu sisinya kubus ya. HG Oh, ini loh, sisi kubus. 5 Jadi akar 5. 2, Bu. 5. 5 akar 2, Bu. 5. 5. 5 ya. Terus GQ. GQ berapa? 2,5. 2,5 dari mana? Bentar Bu. Tak kira BQ. GQ, ada yang bisa, ayo. Kalau pakai HGQ, berapa? Setengah A akar 5. Setengah A akar 5, iya benar dari mana? Bukan sih, bukan. Setengah akar 5 dari mana? Itu harus nyari lagi. GQ kalau pakai segitiga itu. Nah, ini G, ini F, ini Q. Nah, ini GQ-nya. FQ itu kan 5/2. FG itu 5. Nah, ini akar lagi. Jadi ini akar dari 5 kuadrat ditambah 5/2 kuadrat. Gini. Jadi akar 5 kuadrat itu berapa? 25 ya. Terus 5/2 kuadrat itu 25/4. Coba disamakan penyebutnya. 100 tambah 25. Jadi akar 125/4. Susah ya, akar 125/4. 125/4. Ini. 125 itu kan 25 kali 5. Jadi 5/2 akar 5. Gini. Kalau nggak mau nyari lagi, sebenarnya ada segitiga yang lain. Segitiga HFQ. Coba ya, segitiga HFQ ya, Bu Kanti. Itu nggak hitung berulang-ulang. Sebenarnya ya boleh. Tadi kan Q-nya ini. Nah, kalau segitiga HFQ itu gini. Tuh. Ini Q. Nah, jika kalau misalkan digambar, ini gini. Nah, gini ya. Ini H, ini F, ini Q. Jadi HF-nya itu 5. Akar 2. Kok diam semua ini? Nggak ngerti tah? Terus FQ itu 5/2. Nah, ini baru lebih gampang kan, kamu nggak perlu ngitung. Jadi tinggal nyari HQ. Tahu anak-anak? Iya, HF, Bu. FQ. Gini ya. Ada yang bisa? Nggak ada. Oke, ini karena belum kejawab, ini Ibu jadikan soal kuis. Jadi kerjakan, kumpulkan di Ibu di WA ya. Seperti perjanjian Ibu di awal, kalau misalkan kuis 10 orang pertama dapat 100, 10 orang berikutnya 95, 10 orang berikutnya lagi 90 sampai selesai. Begitu ya. Coba cari HQ-nya berapa gitu ya. Nanti kirim ke Ibu jawabannya. Ya, jangan lupa formatnya. Kemarin banyak yang salah, Nana IPA itu bukan jawabannya yang salah, tapi formatnya. Masa nggak ada nama absen, nomor kelas. Jadi nama kelas, nomor absen. Ditulis. Nama kelas, nomor absen. Kalau misalkan jawabannya benar, tapi masih belum ada nama kelas, nomor absennya, Ibu suruh ngulangi. Sama ada tanda tangannya. Nah, nanti jawaban kalian ya. Oke, begitu anak-anak. Ngerti ya? Insya Allah. Nah, cepat ditunggu Ibu di WA dan dikirim. Ini yang ada yang absen lagi? Ada yang mau absen? Ada yang mau absen? Jose nggak ada? Anissa nggak ada? Devika nggak ada? Ibnu nggak ada tah? Meta? Haikal? Nabila? Sherly W? Yunita Lestari?
Nggak ada ya? Banyak banget ini yang nggak hadir ya. Oke, ini ya jangan lupa dikasih jawabannya, dikirim ke Ibu. Terima kasih ya anak-anak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dijawab. Bentar Dikerjakan. ya, Bu. Sabar, Bu. Susah. Oke.